Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Insya Allah baik ya kan? Ibu mau bertanya nih, adik-adik dari suku mana aja? Wah, berbagai macam ya. Dari video yang lagi adik-adik nonton, kira-kira bisa menebak gak dari suku apa aja itu? Yaps, bener banget, dari suku Batak, Melayu, dan suku Jawa. Ibu mau nanya lagi nih, faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia apa saja kah? Wah, adik-adik hebat ya. Jadi, faktor penyebab keberagaman suku bangsa Indonesia ada 5 macam. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalau suku di Indonesia kira-kira ada berapa macam nih? Yang pasti banyak banget kan? Coba sebutkan saja suku yang berasal dari Sumatera Utara. Ada suku Batak, suku Ulu, dan suku Nias. Tapi Batak terbagi banyak loh. Ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Maniling, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba. Capek juga ya nge-rap. Yuk kita belajarnya santai-santai aja. Kita mulai dari suku Melayu. Masyarakat Melayu hidup dengan adat. Apa sajakah adatnya? Adatnya berupa adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, dan masih banyak lagi. Lalu selain adat, ada terdapat bahasa juga loh. Bahasa yang dipakai adat Melayu ini dapat kita jumpai di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya. Dan bahasa inilah peninggalan terpenting suku Melayu. Ayo nak bertanya, Maya asal dari mana? Asal dari Bangkinang. Tempat tinggal sekarang di mana? Di sini tinggal kat Jalan Cipta Karya. Pekanbaru ya? Iya. Saya nak bertanya, kesibukan Maya sekarang apa? Kesibukan sekarang tuh bekerja ya. Kuliah juga. Kuliah. Ketiga, agama yang melekat pada suku Melayu adalah agama Islam. Yosh, kita masuk ke suku selanjutnya yaitu suku Batak. Pernah nggak adik-adik lihat cicak yang sering ada di rumah suku adat Batak? Jadi, lambang cicak yang sering suku Batak bangun di rumah adat mereka ialah bermakna cepat beradaptasi, baik di perkampungan maupun di perkotaan. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada dasarnya cicak berada di mana-mana, merayap di rumah kecil ataupun yang besar. Bahkan, sikap suku Batak yang keras seperti cicak mampu bertahan hidup. Rumah adat suku Batak. Rumah tradisional Batak disebut dengan rumah bolon. Rumah bolon terdiri dari 6 jenis sesuai sukunya yang menggambarkan ciri khas dalam rumahnya. Meskipun begitu, bentuknya hampir sama. Di dalamnya bisa ditinggali hingga 6 keluarga dengan banyak ornamen khas Batak yang berguna untuk hiasan atau penolak bala. Hiasan tersebut dinamakan gorga. Pakaian adat suku Batak. Pakaian adat suku Batak ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ialah baju adat Batak Simalungun. Pakaian adatnya memiliki aksesoris yang unik dan khas, yaitu ujung penutup kepalanya memiliki bentuk runcing ke samping, ditambah dengan kain sampingnya berupa songket yang khas. Dan kainnya disebut suri-suri. Lalu yang kedua ialah baju adat Batak Karo. Pakaian adatnya didominasikan dengan warna hitam dan merah ditambah penuh perhiasan emas. Dari desain serta pembuatannya, baju khas Karo mirip dengan baju adat Batak lainnya. Kainnya terbuat dari pintalan kapas bernama wisgara yang dipakai untuk menutupi tubuh saat beraktivitas sehari-hari. Tak lupa imbuhan benang emas untuk menambah keunikannya. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas tentang suku Jawa. Nah, dari sistem religinya atau dari keagamaannya, suku Jawa ini tersebar luas di Indonesia dan memiliki agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sistem kemasyarakatannya ialah
dengan 4 tingkatan, yaitu priyayi, ningrat atau bendara, santri, dan wong cilik. Yang pertama ialah ningrat. Ningrat atau bendara adalah kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Yang kedua ialah priyayi. Priyayi ini sendiri konon berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu para dan nyai, atau yang berarti para kaum terdidik. Yang istilah priyayi ini mengacu kepada suatu kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat biasa setelah bendara atau ningrat. Karena memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat, biasanya kaum priyayi ini sendiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar. Yang ketiga ialah santri. Kaum santri ini memiliki arti lebih kepada muslim yang taat dengan beragama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. Yang keempat ialah wong cilik. Wong cilik atau golongan masyarakat biasa yang memiliki kasta terendah dalam pelapisan sosial. Biasanya golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Lalu kita masuk ke sistem pengetahuan. Yang pertama ada bahasa. Keadaan geografis menyebabkan berkurangnya pengaruh bahasa satu dengan yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan bergeser dan berubahnya sebuah kata, pengertian, dan maksudnya. Bergeser dan perubahan ini juga menyebabkan perbedaan cara menyusun kata dan kalimat, sehingga muncul bermacam-macam cengkok bahasa atau dialek. Yang kedua ialah seni kesenian. Dalam seni kesenian terbagi bermacam-macam. Yang pertama ialah seni bangunan. Bentuk bangunan candi merupakan perkembangan dari seni cungkup dengan mengenalkan bentuk dasar meru. Kesenian Jawa mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh kesenian Hindu dan Buddha. Setelah mengenal tulisan dan mengenal dewa-dewa menurut agama Hindu, wawasan orang Jawa akan seni bertambah luas terhadap kebudayaannya. Dan pada umumnya, orang Jawa mengenal seni Hindu melalui Cilpasastra. Cilpasastra adalah buku petunjuk tentang seni bangunan. Sejak itu, orang Jawa mulai mendirikan bangunan seni berupa bangunan candi dan stupa sebagai bangunan suci atau tempat beribadah. Lalu yang kedua ialah seni pahat. Lalu yang ketiga ialah seni kriyabati. Yang keempat adalah seni keris. Lalu yang kelima ialah seni sastra. Yang keenam seni musik dan seni tari. Yang ketujuh ialah wayang.